Dalam buku-buku sejarah, baik di sekolah maupun yang beredar di masyarakat, sering kali tertulis bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, sedangkan Jepang hanya 3,5 tahun. Selain itu, 5 pulau terbesar di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Jawa, serta pulau-pulau lainnya, apakah seluruh wilayah Indonesia pada saat itu benar-benar dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Faktanya, tidak sedemikian itu. Menurut kajian dalam sejarah Batara Hutagalung, ada kesalahpahaman dalam pernyataan Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Kesalahan pertama adalah penggunaan kata Indonesia itu sendiri. Pada masa kolonial, negara Indonesia belum lahir. Pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke baru merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan kemudian diberi nama Indonesia. Sebagai sebuah negara yang merdeka, saat pertama penjajahan masuk, nama Indonesia masih asing dan belum ada. Menurut catatan sejarah, pada awalnya Belanda menjajah kota-kota dan wilayah-wilayah kecil, kerajaan-kerajaan, dan kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara yang relatif mudah dikalahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda memperluas daerah jajahannya. Seperti kota Jayakarta yang dikuasai pada tahun 1619, dan Kepulauan Banda yang ditaklukkan pada tahun 1621. Selanjutnya, penguasaan penjajahan Belanda memberanikan diri, dan meningkatkan wilayah jajahannya ke wilayah kerajaan dan kesultanan yang lebih sulit untuk dikalahkan. Bentuk dan visi misi penjajahan Belanda juga beragam. Ada yang melalui peperangan, tetapi ada juga yang melalui perjanjian di mana pihak yang kalah harus mengakui dan tunduk kepada Belanda dalam kerangka Pax Nederlandica atau kedamaian di bawah naungan Nederland. Tidak dapat dikatakan dengan benar bahwa seluruh wilayah Nusantara tunduk kepada Belanda, karena sistem pemerintahan Belanda sendiri tidak konsisten, dan berubah-ubah, dari republik ke kerajaan. Sejak abad ke-16, 5 negara Eropa Barat bersaing untuk memperebutkan wilayah jajahannya di Asia Timur, dan Asia Tenggara untuk dijadikan jajahan mereka. Kelima negara itu adalah Portugal, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Perancis. Perancis hanya fokus ke Asia Timur, yaitu Indochina yang sekarang menjadi negara Vietnam, Kamboja, dan Laos, yang dilandasi berdasarkan perjanjian Saragossa tahun 1529. Orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis dan Frederik de Houtman. Pada saat itu, Belanda masih berbentuk republik dan penjajahan belum dimulai. Ketika Belanda mendirikan Kongsi Dagang VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602, penjajahan juga belum dimulai. Untuk tujuan tertentu, Belanda menyiasati wilayah-wilayah tersebut dengan cara meminta izin kepada penguasa di Banten dan Jayakarta untuk mendirikan kantor dagang, serta menyewa sebidang lahan di Jayakarta. Awalnya, bangunan tersebut hanya berupa pondasi batu dan dinding kayu. Penjajahan Belanda di Asia Tenggara baru benar-benar dimulai pada tanggal 30 Mei tahun 1619. Ketika Gubernur Jenderal VOC keempat yang bernama Jan Pieter Zoonkowen menyerang dan mengalahkan kota Jayakarta, yang sebelumnya telah memberi izin kepada Belanda untuk berdagang di sana. Petisi tersebut nama Jayakarta kemudian diubah menjadi Batavia pada tahun yang sama, yaitu 1619. Pada tahun 1621, VOC menyerang Kepulauan Banda, yang pada saat itu merupakan satu-satunya wilayah di dunia yang menghasilkan pala. Pada saat itu harga pala di Eropa bisa mencapai 300 kali lipat lebih mahal dari harga di Banda sendiri. Belanda melakukan genosida terhadap hampir seluruh penduduk Banda, dengan perkiraan jumlah korban mencapai 13.000 orang. Hanya sekitar 1.000 orang yang selamat dan berhasil melarikan diri ke pulau-pulau lain, sementara sekitar 800 orang yang masih hidup dibawa ke Batavia dan dijual sebagai budak. Sebagai akibatnya,
Jayakarta dan Kepulauan Banda menjadi wilayah yang paling lama dijajah oleh Belanda selama sekitar 320 tahun. Hingga tanggal 9 Maret tahun 1942, ketika Belanda resmi menyerah kepada tentara Jepang selama Perang Dunia II, dan Perang Asia Pasifik. Inggris dan Belanda berhasil mengusir Portugis dari sebagian besar Asia Tenggara, kecuali Timor Timur yang tetap menjadi wilayah jajahan mereka. Setelah berhasil mengusir Portugis, namun konyolnya Inggris dan Belanda saling berperang untuk merebut wilayah-wilayah di Asia Tenggara, yang menghasilkan beberapa perjanjian bilateral. Pada tahun 1667, Pulau Ran di Kepulauan Banda yang dikuasai Inggris ditukar dengan Manhattan, yang kini bagian dari New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1824, Temasek juga yang sekarang dikenal sebagai Singapura yang dikuasai oleh Belanda ditukar dengan Bengkulu yang dikuasai Inggris. Belanda dan Inggris juga sepakat untuk membagi dua pulau Papua dengan Portugis, serta membagi dua pulau Timor. Belanda nampaknya menghabiskan hampir 300 tahun, untuk mengalahkan dan menguasai berbagai kerajaan dan kesultanan di Asia Tenggara. Pada tahun 1871, dalam Perjanjian Traktat Sumatera, atau yang dikenal sebagai Perjanjian Sumatera, tercapai kesepakatan besar antara Inggris dan Belanda untuk mengakhiri perselisihan terkait wilayah jajahan mereka. Inggris sepenuhnya menyerahkan Sumatera kepada Belanda yang belum sepenuhnya dikuasai olehnya, sementara Belanda setuju untuk tidak mengganggu Inggris di Semenanjung Malaka. Pada waktu itu, di Sumatera, Kesultanan Aceh dan Kerajaan Batak belum dikuasai oleh Belanda. Dalam upaya menguasai seluruh Sumatera, pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh, menewaskan sekitar 100.000 penduduk. Peperangan ini terjadi hingga tahun 1942. Di Tanah Batak, pada tahun 1876, Patuan Bosar Sinambela Ginoar Ompo Pulo Batu, dinobatkan sebagai Raja Sisingamangaraja ke-12, pada awal Februari tahun 1878, Belanda mengirim pasukan ke Tanah Batak. Pada tanggal 16 Februari tahun 1878, Sisingamangaraja ke-12 menyatakan perang terhadap Belanda, yang berlangsung selama 29 tahun. Sisingamangaraja ke-12 gugur dalam pertempuran di Desa Penemuan, Tapanuli Utara, terjadi pada tanggal 17 Juni tahun 1907, gugur bersama putrinya Lopian, dan dua putranya. Kematian Sisingamangaraja ke-12 menandai berakhirnya perlawanan di Tanah Batak. Tanah Batak adalah contoh daerah yang tidak dikuasai oleh Belanda selama 350 tahun. Pada tahun 1935, Bonifacius Cornelis de Jonge, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menyatakan bahwa Belanda akan tinggal di Indonesia selama 300 tahun lagi. Namun, faktanya pada tanggal 9 Maret tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang, menandai akhir penjajahan Belanda di Asia Tenggara. Ucapan De Jonge yang mengira Belanda akan menjajah 300 tahun lagi, ternyata hanya omong kosong dan bertahan 7 tahun setelah diucapkannya. Tidak diketahui siapa yang pertama kali menggunakan angka 350 tahun, sebagai penggambaran masa penjajahan Belanda di Nusantara. Perhitungan penjajahan Belanda selama 350 tahun di Indonesia sering menjadi bahan olok-olokan. Mengingat Belanda adalah negara kecil dengan mayoritas populasinya juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana mungkin Belanda yang tidak lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, bisa menguasai wilayah yang jauh lebih luas dengan populasi yang jauh lebih besar? Salah satu penyebabnya utamanya adalah kurangnya kesatuan dan persatuan di antara kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara saat itu. Hingga akhirnya Belanda memanfaatkan kesempatan ini, dan mengadu domba mereka untuk saling membenci. Sejarah mencatat bahwa gugurnya Sisingamangaraja ke-12 pada tanggal 17 Juni tahun 1907 menandai awal kekuasaan Belanda di Tanah Batak.
Beliau gugur dalam pertempuran bersama putra-putrinya, merupakan simbol heroisme perlawanan sejati. Demikian juga dengan Kerajaan Badung dan Klungkung di Bali yang jatuh melalui puputan atau perang habis-habisan demi sebuah kehormatan. Di saat peristiwa Perang Dunia II dimulai pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang menyerang ke Pearl Harbor. Akhirnya Jepang kemudian menduduki wilayah-wilayah jajahan Eropa, termasuk jajahan Belanda di Asia Tenggara. Pada tanggal 9 Maret tahun 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, menandai akhir penjajahan Belanda di Asia Tenggara. Jadi, klaim bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun itu tidak akurat. Karena penjajahan Belanda juga di Tanah Batak berlangsung dari tanggal 17 Juni tahun 1907 hingga tanggal 9 Maret tahun 1942, sekitar 34 tahun, bukan 350 tahun. Profesor Gertrudis Johannes Ressing dari Fakultas Hukum UI, berpendapat bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Didasari putusan-putusan pengadilan tinggi di Netherlands Indi, yang ditulis dalam bukunya berjudul, Raja dan Kerajaan Merdeka di Indonesia 1850. Buku ini mencatat bahwa hingga 1900 masih banyak kerajaan yang merdeka, dan belum dikuasai oleh Belanda. Tidak seperti sejarawan barat yang mengandalkan arsip kolonial, kajian Ressing meneliti dokumen hukum dan perjanjian kerajaan di Nusantara. Bahkan tanpa menjadi ahli hukum, kita dapat melihat bahwa pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, banyak kerajaan seperti Pagaruyung, Kesultanan Aceh, dan Kerajaan Batak belum sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Tidak semua wilayah di Indonesia mengalami penjajahan Belanda selama 350 tahun, karena setiap daerah memiliki kisah heroik tentang perjuangan mereka melawan penjajah. Misalnya, Jayakarta dan Kepulauan Banda dijajah sejak awal abad ke-17, sementara beberapa wilayah lainnya baru dijajah di akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, para pemimpin pribumi dengan gagah berani memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang memiliki dua makna penting. Terbentuknya bangsa Indonesia, dan berdirinya negara Indonesia. Ini adalah realisasi dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Setelah merdeka, negara ini menjadi lebih kuat dan tak terkalahkan. Seluruh kerajaan dan kesultanan di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, bersatu padu dalam semangat merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika. Negeri ini berdiri tegak, siap menghadapi segala tantangan dan ancaman dari luar. Namun, ancaman itu masih ada, beberapa bangsa luar masih berusaha menguasai kembali negeri kita dan membuat wilayah kita menyusut. Kita sebagai penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melanjutkan perjuangan para pahlawan. Dengan cara ikut berpartisipasi dalam memajukan negeri ini, mensejahterakan negeri ini, adalah salah satu bentuk nyata dari rasa cinta kita terhadap tanah air. Hanya dengan begitu, kita bisa mencapai kejayaan, dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia ini. Namun ironisnya, di tengah semangat perjuangan ini,
Kita masih saja terbodohi oleh para pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu kita harus berdiri tegak, menuntut pemimpin yang benar-benar peduli pada nasib bangsa, dan tidak hanya mengejar kepentingan pribadi. Ini adalah masalah serius yang harus kita perbaiki bersama-sama.